kebijakan makroekonomi Indonesia. Jadi mungkin ini sesuatu yang nggak tahu saya follow up-nya menjadi macam apa, tetapi menggalang atau mengajak private sector gitu ya. Kalau di level dunia, the World Economic Forum juga mulai concern terhadap persoalan public health, salah satunya dari isu HIV/AIDS. Mungkin di Indonesia juga perlu di semacam advokasi gitu ya kepada private sector ini bahwa persoalan HIV/AIDS ini persoalan serius, bukan dalam konteks semata-mata kemanusiaan dan kondisi kesehatan masyarakat, tapi juga bagi competitiveness. Jadi private sector, sektor swasta yang sangat tentu saja peduli dengan persoalan rating, persoalan indeks gitu ya, itu yang selama ini nggak tahu bahwa persoalan itu adalah persoalan serius, mungkin lalu akan tergerak kalau kita ajak diskusi tentang bagaimana kondisi HIV di Indonesia, dan tentu saja partisipasi mereka kita butuhkan juga dalam rangka melakukan penanganan HIV dan sebagainya. Tapi saya kira apa yang sekarang hari ini direncanakan dilakukan di sini itu adalah langkah yang saya kira cukup baik untuk terus dikembangkan dan disosialisasikan baik pada lingkungan para pelaku dan pemerhati yang memang concern pada persoalan HIV/AIDS, tapi juga ke publik yang lebih luas, dan terutama kita boleh bilang segmen yang belum dijamah mungkin adalah private sector itu, segmen yang belum dijamah untuk diadvokasi dan diajak untuk concern lebih dalam terhadap persoalan ini. Dan tentu saja kita menyambut baik acara semacam ini, dan kami harapkan juga nanti kalau misalnya ada network yang lebih luas, ada hasil yang lebih konkret, kita bisa sama-sama manfaatkan itu dalam rangka tentu saja utamanya adalah bagi para korban. Perspektif utama adalah perspektif korban, tapi juga perspektif kebijakan, dan yang level ketiga adalah level public policy dalam pengertian awareness secara umum yang mungkin dalam hal ini kita bisa lakukan sama-sama. Meskipun saya tidak punya background HIV/AIDS misalnya, tapi tentu saja saya sangat peduli dengan persoalan publik terkait dengan persoalan public health dan sebagainya. Jadi sekali lagi selamat berseminar, berdialog, dan selamat merencanakan banyak hal dari acara ini, dan tentu saja sekali lagi kami menyambut baik dan dengan ini membuka seminar, dan selamat berseminar selama setengah hari. Berikutnya sesuai jadwal, paparan pertama akan dibawakan oleh Bapak Adi Sasongko, yaitu pandangan mengenai kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Kemudian kita akan langsung lanjut dengan paparan kedua nanti dengan Bapak Suryadi Gunawan dari Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Nasional, dimoderatori oleh Bapak Irwanto. Saya persilakan Bapak Adi Sasongko. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, kita berkumpul hari ini memang untuk membahas sesuatu yang sering dikuncikan tetapi jarang diteliti dengan baik. Kebijakan publik mengenai HIV/AIDS itu menjadi obrolan di sana sini, menjadi gosip, bahkan menjadi perdebatan di melis-melis, tetapi jarang sekali diteliti dengan baik dan diperdebatkan, apalagi secara akademik itu jarang sekali. Oleh karena itu sebentar lagi dengan Mas Adi dan nanti Pak Suryadi Gunawan kita akan mencoba melihat persoalan kebijakan publik khususnya untuk HIV/AIDS ini tidak hanya berdasarkan kira-kira, tetapi moga-moga kita sudah mulai melihat ada data yang digunakan, ada argumen-argumen yang cukup solid untuk betul-betul membahas persoalan policy ini sebagai suatu bidang kajian yang sangat penting. Gitu. Saudara sekalian, memang pagi ini kita akan diawali dengan diskusi seperti itu, dan pada waktu nanti setelah break makan siang kami dari Unika Atmajaya yang bekerja sama dengan University of Illinois dari Chicago akan mengumumkan 4 grant atau 5 grant masing-masing kurang lebih sebesar $4.000 ya.
yang akan kita berikan kepada proposal terbaik, 5 proposal terbaik yang bermaksud untuk meneliti mengenai public policy di bidang HIV/AIDS. Gitu. Nah, semoga nanti Pak Adi dan Pak Suradi Gunawan memberi kerangka berpikir yang dapat membantu Anda sekalian nanti merumuskan permasalahan, mencari bagian polisi yang mana yang mau ada studi dan bagaimana. Baik, saya kira saya tidak akan panjang lebar dengan ocehan saya. Saya persilakan Pak Adi Sasongko langsung membawakan materinya, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Irwanto. Selamat pagi teman-teman sekalian. Saya mengucapkan penghargaan saya kepada teman-teman di Atma Jaya, khususnya Pak Ir dan teman-teman ini yang selalu punya ide-ide menarik untuk membuat kita terus bekerja lebih baik, lebih sistematik gitu ya. Jadi saya kira ide penelitian seperti yang disampaikan Pak Ir ini bagus sekali, karena itu tadi kita dituntut untuk melihat permasalahan secara objektif, secara rasional, secara independen gitu ya, dan dalam konteks mencari solusi, sehingga mudah-mudahan upaya-upaya seperti ini bisa memberi kontribusi supaya permasalahan HIV/AIDS di negara kita ini juga melangkah maju ya, melangkah maju dalam arti bisa terkendalikan dengan semakin baik lagi. Teman-teman sekalian, saya akan mulai saja. Nah, jadi limitasi saya adalah ini adalah pengalaman yang saya peroleh dari kegiatan kami di Yayasan Kusuma Buana, jadi tentu saja ada keterbatasannya. Dan barangkali oleh karena itu saya juga ingin sedikit sebelum mulai menceritakan sedikit tentang kegiatan kami di Yayasan Kusuma Buana. Berikutnya Mas. Buana didirikan tahun 80 dan fokus kegiatan kami sebetulnya adalah kesehatan ibu dan anak, termasuk keluarga berencana, dan kemudian berkembang menjadi isu kesehatan reproduksi, dan dalam konteks kesehatan reproduksi inilah kemudian muncul masalah HIV/AIDS-nya. Saat ini kami mengelola ada 5 klinik dan 1 laboratorium, ada di Jakarta, Bekasi, dan Sumedang, dan kami sudah mulai kegiatan HIV/AIDS ini sejak 93. Pemicunya antara lain adalah keberadaan salah satu klinik kami yang ada di Jakarta Utara, Tanjung Priok. Kita tahu dekat Tanjung Priok, dekat pelabuhan, dimanapun itu ada lokalisasi, termasuk di Tanjung Priok dekat sana ada Keramat Tunggal. Dan karena kami melayani pemeriksaan pada ibu-ibu yang datang untuk KB, untuk pap smear dan sebagainya, terungkap data bahwa ternyata banyak ibu-ibu yang datang untuk pap smear, jadi tidak ada keluhan. Mereka datang karena ikut penyuluhan, tidak ada keluhan klinis. Setelah diperiksa, ternyata ada bukti-bukti infeksi saluran reproduksi, dan jumlahnya lumayan banyak, 30%. Jadi kami lebih sulit mencari kanker leher lainnya dan lebih mudah menemukan infeksi saluran reproduksinya. Dan ini kemudian membuat kami berpikir konteks sosial masyarakat di sana ada Keramat Tunggal, jangan-jangan ini juga terkait dengan keberadaan Keramat Tunggal. Nah, inilah yang kemudian membuat kami mulai berpikir ke arah HIV/AIDS, dan ini sudah sejak tahun 93, dan kami kemudian membuat program di lingkungan Keramat Tunggal. Nah, bersamaan kami kemudian juga merintis upaya di tempat kerja. Kenapa? Karena kebetulan karena kami bergerak di bidang kesehatan, kami punya fasilitas mobil X-ray yang kami peroleh dari bantuan sebuah LSM di Jepang. Dan mobil X-ray ini kita pakai untuk check up, general check up di karyawan-karyawan pabrik. Jadi kami sudah punya jaringan dengan sejumlah pabrik. Kami udah datang ke sana, mulainya awalnya adalah cuma untuk X-ray atau periksa laboratorium, dan kemudian mumpung udah dikumpulin, kenapa nggak kita sekalian ngomong tentang HIV/AIDS. Jadi akhirnya pun kami coba memanfaatkan pengetahuan baru tentang HIV/AIDS untuk para karyawan pabrik. Nah, berikutnya, nah mulainya di Keramat Tunggal tadi, dan kami hampir 7 tahun di sana sampai kemudian akhirnya Keramat Tunggal ditutup, dan kemudian kami fokus ke tempat lain, yaitu di Mangga Besar dan Hayam Buruk.
tetapi lebih pada industri hiburan, khususnya barangkali dalam panti-panti pijat yang ada di daerah Mangga Besar yang merupakan pusatnya industri hiburan di Jakarta. Dan yang dilakukan itu macam-macam, ada pelatihan, penyuluhan, kemudian capacity building, survey, need assessment, dan sebagainya. Dan kemudian dari pengalaman kombinasi juga dengan pengalaman di Kramat Tunggal, dan bahkan ini sebetulnya rintisannya sejak masih di Kramat Tunggal, kami kemudian juga mendatangi sending area, karena waktu kami di Tanjung Priok di Kramat Tunggal, ternyata banyak sekali PSK yang di sana itu berasal dari Indramayu. Jadi kemudian salah satu staf kami menelusuri ke Indramayu, ada apa di Indramayu sebetulnya kok sampai banyak PSK datang dari sana, sehingga kemudian kami mengembangkan kegiatan trafficking prevention yang resminya lalu dimulai sejak tahun 2003, dan tadi sudah tentang tempat kerja juga sudah kami sebutkan berikut. Sehingga kemudian teman-teman bisa melihat bahwa kami mencoba menjangkau dua sisi dari epidemi ini, yaitu sisi supply dan sisi demand. Sisi supply adalah penyedia jasa seks, apakah itu PSK atau industri hiburan, sementara sisi demand itu adalah pelanggannya, potential client. Nah, kami berharap dengan memahami dua sisi ini kita bisa membuat program-program yang lebih baik. Perkembangan 10 tahun terakhir yang saya amati adalah bahwa ternyata sejak kasus pertama dilaporkan tahun 87, maka kasus AIDS ini semakin lama semakin mengkhawatirkan, karena bukan hanya jumlahnya bertambah banyak, tapi sebarannya pun begitu cepat, sehingga sekarang sudah dilaporkan dari 32 dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Sehingga saya sering bilang bahwa kemanapun Anda pergi di Indonesia, maka di sana akan ada HIV/AIDS yang sudah menunggu. Jadi kalau kita tidak hati-hati, maka kita bisa terinfeksi HIV dimanapun kita pergi di Indonesia. Dan yang juga memprihatinkan adalah salah satu masalah besar dari penanggulangan HIV/AIDS, yaitu stigma dan diskriminasi, sampai sekarang kelihatannya tidak memperlihatkan perbaikan. Masih juga sangat kuat, masih tebal stigma dan diskriminasi untuk teman-teman yang terinfeksi HIV. Kemudian juga masalahnya menjadi semakin runyam setelah kita membuat kebijakan desentralisasi. Kalau pada awalnya dengan kebijakan sentralisasi, positifnya adalah komando itu lebih mudah, lebih seragam, sehingga program itu bisa diterapkan secara menyeluruh. Sekarang dengan desentralisasi, maka berbagai daerah, terutama kabupaten bahkan provinsi, merasa punya kewenangan untuk membuat aturan-aturan lokal. Nah, masalahnya kemudian kadang-kadang ini bertentangan, kadang-kadang ini tidak sejalan dengan kebijakan dari pusat. KPA nasional barangkali tidak punya gigi yang cukup untuk mengkoordinasikan KPA di provinsi atau kabupaten. Bahkan Kementerian Kesehatan yang secara struktural lebih jelas strukturnya ke bawah, seringkali mengalami masalah karena provinsi dan kabupaten juga belum tentu mengikuti jejak yang diarahkan oleh pusat. Dan kalau kita lihat sekarang struktur dinas kesehatan provinsi dan kabupaten masing-masing bikin struktur sendiri-sendiri, berbeda dengan struktur yang ada di departemen di Kementerian Kesehatan pusat. Sehingga kadang-kadang timbul masalah, ini jalur vertikal ke provinsi dan kabupaten ini siapa yang harus dihubungi, karena strukturnya jadi beda sama sekali gitu ya. Dan berikutnya yang menggembirakan adalah akses obat menjadi lebih baik ya. Kita lihat VCT, sarana VCT sudah banyak tersedia di berbagai rumah sakit, sudah cukup banyak rumah sakit yang dilatih untuk melakukan VCT. Akses obat juga menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dan dengan Perpres yang baru, Perpres 75 tahun 2006, kiprah dari KPA nasional juga menjadi semakin aktif. Meskipun akhirnya nanti kita akan lihat bahwa yang lebih aktif sebetulnya lebih sekretariatnya, bukan KPA-nya sendiri. Dan kemudian dengan kesadaran yang makin meluas, kesadaran akan hak dan kewajiban, maka keterlibatan berbagai kelompok civil society juga semakin meningkat, keterlibatannya meningkat, tuntutan akan hak-haknya juga meningkat. Jadi sejak tahun 2005 dibentuk sebuah
peraturan presiden yang baru mereorganisasi KPA yang lama, sehingga kemudian muncullah struktur yang baru dari KPA nasional yang melibatkan berbagai kementerian. Tapi kalau kita lihat memang berbagai kementerian yang terlibat, terutama masih yang di sektor kesra, jadi pendidikan, agama, KB dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat dalam perkembangan epidemi ini, ternyata sebetulnya diperlukan juga keterlibatan berbagai sektor di luar sektor kesra. Jadi industri dan pembangunan ekonomi, ada perhutanan, migas dan sebagainya yang tidak di bawah sektor kesra. Jadi ada kebutuhan baru, tetapi sayang ini belum tertangkap di dalam Perpres yang baru tadi sehingga tidak masuk. Kemudian juga saya kira KPA periode 2005 dan selanjutnya juga didukung dengan sumber daya yang semakin lebih memadai, dengan juga fasilitas yang jauh lebih baik. Saya ingat kalau sebelum 2005 kalau kita datang ke kantor Kesra, ke kantor KPA nasional, itu ada di salah satu ruangan di kantor Menko Kesra, gelap, kayaknya suram gitu kan, dan penuh dengan tumpukan-tumpukan dokumen, sehingga rasanya kita nggak ngerti apa yang bisa dilakukan dengan sekretariat yang seperti ini. Ya. Sekarang saya kira jauh lebih baik, lokasinya lebih strategis, stafnya juga lebih banyak, kapasitas stafnya juga lebih baik, sarana kerja juga menjadi lebih baik. Nah, pertanyaannya barangkali seperti juga pada periode KPA nasional sebelumnya, apakah ini kemudian membuat fungsi koordinasi juga menjadi berjalan lebih efektif? Dan inilah yang barangkali nanti kita coba telah lebih lanjut. Nah, kalau kita baca dari Perpres 75/2006, maka sebetulnya keberadaan KPA nasional sejak 2006 tadi, tujuannya atau pertimbangannya adalah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi penanggulangan AIDS sehingga menjadi lebih intensif, menyeluruh dan terpadu. Dan oleh karena itulah kemudian ketuanya adalah Menko Kesra, kemudian ada wakil ketua 1 Menteri Kesehatan dan seterusnya, anggotanya meliputi berbagai kementerian. Maksudnya agar ada koordinasi yang menjadi menyeluruh dan terpadu. Karena kita tahu bahwa masalah HIV/AIDS ini jelas bukan masalah kesehatan saja. Ada banyak sektor yang terkait, sehingga kalau kita mau mencari solusi jelas harus melibatkan berbagai sektor terkait. Dan koordinasi jelas bukan hanya di tingkat pusat, tapi juga di tingkat-tingkat yang lebih bawah. Dan penekanan pada fungsi koordinasi karena memang ini melibatkan berbagai sektor, dan dengan fungsi yang cukup rumit untuk koordinasi, maka memang seharusnya dipahami juga bahwa perlu membatasi untuk peran-peran yang sifatnya implementasi. Karena untuk mengerjakan fungsi koordinasi saja sudah cukup rumit. Nah, selain KPA nasional, kemudian dilakukan juga aktivasi dari KPA di berbagai daerah, di provinsi maupun di kabupaten, sehingga kalau kita lihat keberadaan fisik KPAD provinsi maupun kabupaten juga semakin marak, ada di berbagai daerah. Kemudian juga ada SK dari Menteri Dalam Negeri yang mengharuskan ada alokasi anggaran dari APBN dan APBD, sehingga ada dukungan-dukungan dari pemerintah daerah untuk kegiatan KPAD di provinsi maupun di kabupaten. Dan salah satu yang kita lihat luar biasa adalah komitmen Pemda DKI Jakarta yang tahun ini mengalokasikan dana sebesar 25 miliar per tahun. Dan ini adalah KPAD dengan anggaran terbesar. Nah, tetapi kemudian saya mendapat informasi dari salah satu dinas, ternyata ini dengan mengorbankan dalam tanda kutip, karena semua anggaran HIV/AIDS yang ada di sektor lain semuanya lalu dipul di KPA DKI, KPA daerah DKI, provinsi DKI. Sehingga misalnya ada keluhan dari teman-teman dinas kesehatan, mereka mengalami kesulitan untuk melakukan surveillance karena anggaran surveillance sekarang itu adanya di KPA DKI. Sementara staf sekretariat KPA DKI sebetulnya dari segi jumlah dan pengalaman saya kira juga punya banyak keterbatasan untuk menggerakkan surveillance dengan baik
Nah, hal-hal seperti ini tampaknya juga mulai terlihat di tempat-tempat lain. Jadi kemudian yang menarik adalah ada sebuah fenomena menarik, komitmen pemerintah pusat semakin meningkat, pemerintah daerah juga semakin meningkat, anggaran semakin tersedia, tetapi rupanya tetap ada sebuah masalah yang penting yang agak belum terselesaikan, yaitu transparansi dan efektivitas penggunaannya. Sejak bertahun-tahun saya sering bertanya kepada teman-teman LSM yang ikut di dalam struktur KPA DKI, sebetulnya anggaran Pemda DKI untuk AIDS ini yang begitu besar, penggunaannya untuk apa aja? Apakah bisa dicari informasi pertanggungan jawab penggunaannya? Sampai detik ini nggak pernah ada informasi yang jelas. Teman-teman LSM Jabodetabek yang ikut di dalam KPA DKI mengatakan kepada saya bahwa mereka mencoba tanya, tetapi belum pernah berhasil mendapat informasi yang jelas. Nah, saya kira ini satu hal yang juga menjadi keprihatinan kita semua. Dulu keluhannya nggak ada uang. Setelah ada uang, kalau manajemennya seperti itu, ya tetap aja masalah HIV/AIDS tidak bisa ditangani dengan baik. Pernah ada sebuah acara di Bundaran HI yang kelihatannya cuma sekedar seperti itu, tetapi bukannya diserahkan penyelenggaraannya kepada LSM, tetapi mereka memilih menyewa IO untuk membuat acara itu dengan biaya yang saya dengar katanya ratusan juta, luar biasa. Nah, jadi saya kira hal-hal seperti ini menjadi hal yang harus kita kupas terus, karena pada akhirnya pelaksanaan di lapangan itu sebetulnya banyak dilakukan oleh teman-teman yang bergerak di LSM. Pendampingan pada PSK, pada populasi kunci, itu jelas yang melakukan bukan dinas pemerintah terkait. Ada keterbatasan dari dinas pemerintah terkait. Oleh karena itu memang akan lebih baik dilaksanakan oleh LSM. Tetapi kalau sumber daya dukung resources dimonopoli secara ketat dan tidak terbuka seperti ini, saya kira ini akan menjadi masalah besar. Nah, beberapa pelajaran dari lapangan yang bisa saya sampaikan di sini adalah di tingkat pusat, di tingkat nasional, bahkan di tingkat global, itu UNAIDS menganjurkan sebuah kebijakan yang disebut sebagai 3Ws. Jadi ada satu kebijakan, ada satu national framework, dan ada satu pola monitoring dan evaluasi. Dengan mengacu kepada 3Ws, maka struktur KPA pusat dan daerah juga berorientasi pada prinsip ini. Oleh karena itu misalnya di pusat itu ketuanya adalah Menkokesra dan berbagai menteri yang ada di bawahnya. Di daerah provinsi ketuanya adalah gubernur, dan kemudian di tingkat kabupaten ketuanya adalah bupati atau wali kota. Dan kemudian di bawahnya ada sekretariat yang juga banyak diisi oleh unsur pemerintah atau pensiunan dari pejabat pemerintah. Nah, yang menjadi masalah adalah sejauh mana berbagai perangkat itu siap untuk bekerja sama dengan populasi kunci. Saya sering mendengar bahwa ternyata bahkan seorang wakil wali kota yang menjadi koordinator KPA di sebuah wilayah itu masih menstigma kelompok populasi kunci. Dan kalau masih seperti itu, barangkali bagaimana dia bisa menjalankan fungsi koordinasi dengan baik. Kemudian juga kita lihat bahwa statistik memperlihatkan bahwa ternyata setelah sempat ada transisi di mana kontribusi terbesar itu datang dari penularan melalui jarum suntik, narkoba suntik, sekarang sudah bergeser kembali menjadi penularan heteroseksual. Nah, tetapi kalau kita lihat banyak upaya juga masih bias gender, karena yang istilahnya dikejar-kejar pekerja seksnya, tetapi pelanggannya masih belum dijangkau dengan upaya yang serius dan sistematik. Kemudian juga permasalahan kondom 100% masih sampai sekarang masih menjadi ganjalan terus-menerus. Kalau saya lihat di lapangan sebetulnya pendampingan oleh LSM sudah berjalan cukup baik. Nah, masalahnya kemudian
keluarlah SK kondom 100%, tetapi tidak disertai upaya mobilisasi pada perangkat Pemda agar SK tersebut bisa dijalankan. Kami di EKB menyaksikan sendiri wali kota mengeluarkan SK kondom 100% untuk Mangga Besar, tetapi kemudian dokumen SK-nya diserahkan ke YKB, dan kemudian kita yang diserahkan untuk melaksanakan. Sementara kita nggak punya power untuk istilahnya meminta dinas terkait untuk menerapkan upaya ini. Di lapangan yang masih terjadi adalah kalau ada kondom di panti pijat itu dijadikan barang bukti bahwa ada pelanggaran peraturan, karena panti pijat mestinya cuma pijat saja. Jadi kalau ada kondom ini artinya ada sesuatu yang lain, dan ini kemudian bolak-balik masalah ini dibahas, dicoba dicari solusinya, terulang lagi, ganti pimpinan, visinya berbeda, sehingga akhirnya masalah yang sama maju mundur terus menerus. Jadi sejak kami bekerja di Mangga Besar tahun 2000 sampai hari ini, hal ini jadi ganjelan terus. Kami sudah membuat lokakarya dengan teman-teman dinas pariwisata, karena dinas pariwisata itu adalah yang mengeluarkan lisensi perizinan. Jadi saran kami adalah masukkan unsur kondom itu sebagai bagian dari unsur lisensi, bukan kondomnya tapi upaya pencegahan HIV/AIDS. Tetapi sampai sekarang nggak pernah berhasil. Nah, ini kan yang bisa getok ke bawah itu kan mestinya ya perangkat pemerintah juga. Dalam hal ini barangkali gubernur atau kantor gubernur atau wakil gubernur. Tetapi setiap kali ini masuk dibawa ke KPA di Provinsi DKI, mentok, nggak ada solusi. Jadi akhirnya sampai sekarang ini masih maju mundur. Yang paling memprihatinkan adalah apa yang terjadi di Kalijodo. Jadi kami melakukan pendampingan sehingga akhirnya masyarakat Kalijodo mulai bergerak, membuat pokja dan sebagainya. Kondom diperkenalkan dan didorong agar ini dilakukan secara mandiri, mereka bersedia beli. Tetapi kemudian ada preman lokal yang melihat ada peluang bisnis yang menggiurkan. Saya tidak bisa membayangkan, tetapi informasi terakhir yang saya dengar adalah 1 bulan itu bisnis kondom itu bisa mencapai puluhan juta rupiah. Nah, tetapi yang terjadi adalah bisnis kondom, bukan penggunaan kondom. Jadi preman setempat berhasil memaksa para germo untuk membeli kondom, tapi mereka tidak peduli apakah kondom itu dipakai atau tidak, karena tidak ada pendampingan dan sebagainya. Masalah ini kami laporkan ke KPA provinsi, dibahas bolak-balik, wali kota, wakil wali kota sudah turun tangan, tetapi ternyata seorang wakil wali kota pun tidak mampu menghadirkan preman itu untuk duduk di rapat. Jadi saya bingung, wali kota, wakil wali kota yang punya polisi, punya satpol yang begitu galak kalau sama pendemo, tetapi ternyata bertuk lutut oleh si preman yang cuma jadi preman di Kalijodo aja gitu kan. Tetapi rupanya nggak mampu dipanggil, didatangkan untuk membicarakan masalah ini dan menyelesaikan masalah ini. Nah, jadi hal-hal seperti ini tentunya harapannya adalah diselesaikan oleh KPA sebagai wadah koordinasi. Tetapi ternyata sampai sekarang belum ada solusi. Kemudian berikutnya, itu tadi saya sudah sebutkan bahwa ternyata 25 miliar yang dialokasikan ke KPA DKI itu dengan mengorbankan anggaran AIDS yang ada di sektor-sektor lain. Sehingga kemudian Dinas Kesehatan komplain dia mengalami kesulitan untuk melakukan surveillance karena dananya sudah habis. Tidak ada lagi dana AIDS di Dinas Kesehatan karena semuanya sudah diambil oleh KPA provinsi. Di atas kertas mestinya ini tinggal duduk rapat diatur, mestinya. Tetapi buktinya ya ini tidak terjadi ini. Nah, jadi macetnya di mana? Saya juga mungkin ini yang perlu diteliti antara lain. Kemudian juga itu tadi sektor terkait pariwisata ya. Jadi sampai sekarang pariwisata maju mundur terus gitu ya sampai sekarang. Sementara setiap kali penundaan sebetulnya akan terjadi peluang penularan HIV yang baru. Berikutnya, Indonesia saya dengar adalah negara pertama yang mengeluarkan kebijakan mewajibkan perusahaan untuk melakukan pencegahan AIDS di tempat kerja. Ini luar biasa, prestasi yang luar biasa.
patut dibanggakan. Nah, tetapi masalahnya kemudian adalah SK ini tidak di enforcement, tidak diaplikasikan di lapangan. Detnaker pernah aktif di dalam kegiatan ini, tetapi waktu ada dana Global Fund, dan itu pun hanya di 5 provinsi yang jadi wilayah kerja Global Fund. Di luar itu tidak jalan sama sekali. Setelah uang Global Fund habis, tidak ada kegiatan sampai sekarang. Nah, jadi sudah ada kebijakan, macetnya lalu di dalam operasionalisasi kebijakan tadi. Kembali di sini pun ternyata KPH nasional atau setempat di daerah provinsi atau kabupaten tampaknya masih belum bisa berbuat banyak. Kemudian yang memprihatinkan lagi adalah pada saat KPH nasional dipimpin oleh seorang bisnis konglomerat. Kita tahu semua siapa orangnya. Ternyata tidak berarti lalu pencegahan di tempat kerja jalan di perusahaan dia. Kemudian ada tripartit yang melibatkan Apindo dan sebagainya. Ternyata ketua umum Apindo yang juga pengusaha tidak pernah menjalankan program pencegahan AIDS di tempat kerja di lingkungan perusahaan. Nah, jadi kita lihat ada nilai ganda. Di satu sisi beliau-beliau itu adalah koordinator komandan dari penanggulangan AIDS di Indonesia. Ada sebuah program yang terkait dengan bisnisnya dia tidak pernah dilakukan. Berikut, ya. Nah, ini. Jadi saya kira penting sebetulnya untuk Apindo dan Kadin lebih menggalang anggotanya, tetapi sampai sekarang hal ini belum terjadi. Nah, ini bagus. Ini poin berikutnya adalah itu. Jadi kemudian muncullah inisiatif asosiasi bisnis, dan pada waktu awal berdirinya asosiasi bisnis ini misinya adalah advokasi dan kemudian bukan service provider, advokasi dan kemudian untuk pelatihan dan sebagainya bekerja sama dengan berbagai LSM. Tetapi yang terjadi sekarang, teman-teman dari asosiasi bisnis ini sibuk melakukan pelatihan-pelatihan sendiri, tidak melakukan jejaring apapun dengan LSM yang lain. Nah, jadi akhirnya ya inilah fenomena yang kita hadapi. Berikut. Kemudian saya juga ingin mengajak melihat pengalaman kami di trafficking prevention. Jadi kita tahu Indramayu dan sejumlah daerah lain dikenal sebagai sending area untuk PSK. Kita telusuri datang ke Indramayu, dan yang menarik adalah ternyata puluhan tahun kita merdeka, di daerah di sebuah kecamatan yang kami teliti di sana itu hanya ada 2 atau 3 SMP, sementara ada lebih dari 30 SD. Jadi puluhan tahun merdeka, fenomena ini tidak berubah. Tidak mungkin camatnya nggak tahu ada ketimpangan jumlah SD dan SMP. Tidak mungkin bupatinya tidak tahu. Tidak mungkin kepala dinas P dan B-nya tidak tahu. Tetapi ini terjadi. Jadi akhirnya sulit untuk tidak menduga-duga. Saya bukan menuduh, tapi sulit untuk tidak menduga-duga bahwa ada pembiaran. Kenapa? Karena memang diperlukan ada pasokan-pasokan baru dari generasi-generasi baru. Jadi akhirnya yang terjadi adalah banyak anak SD perempuan lulus SD tidak bisa melanjutkan sekolah ke SMP. Dan inilah yang menjadi sasaran dari para calon-calon yang mencari wajah-wajah baru untuk memasok PSK baru di Jakarta dan kota-kota besar yang lain. Dan yang menarik juga, meskipun puluhan tahun Indramayu dikenal sebagai sending area untuk PSK, tetapi kalau kita lihat pola pelayanan kesehatan di sana, ya seperti business as usual. Puskesmas sibuk dengan posyandu, tidak berpikir bagaimana melakukan penyuluhan kesehatan reproduksi yang lebih intensif untuk remaja. Tidak pernah berpikir untuk mengembangkan pelayanan-pelayanan pemeriksaan IMS untuk warga di sana. Jadi business as usual seperti itu, bukan sending area PSK. Nah, yang dilakukan adalah rencana melakukan tes keperawanan. Nah, itu. Jadi antara masalah dan solusi itu nggak tahu nyambungnya di sebelah mana. Nah, kembali ini ada Pak Nadia, mudah-mudahan Pak Nadia nanti bisa membantu mengkomunikasikan.
masalah seperti ini saya tidak tahu apakah tidak terdeteksi oleh KPH nasional. Kelihatannya tidak terdeteksi, tetapi ini pernah kami lontarkan di sejumlah kesempatan. Nah, harapan kami Pak Nadia bahwa KPH nasional menjalankan salah satu fungsi koordinasinya adalah mencari solusi ini terhadap hal-hal seperti ini. Sebab kalau enggak, ya kita di YKB udah kerja di sana sejak tahun 2000-an, kita nggak punya daya paksa untuk membuat dinas kesehatan menyediakan pelayanan IMS untuk warga di sana atau membuat penyuluhan cash flow untuk warga di sana. Harapan kami tentunya koordinasi lewat KPH nasional, lewat jalur dinas Departemen Kesehatan, dinas kesehatan dan sebagainya, itulah yang kami harapkan dari KPH nasional. Kemudian belakangan terungkap negara Indonesia adalah negara terbesar pengekspor TKI di dunia. Ternyata dari 260.000 calon TKI yang diperiksa di PJ TKI itu 0,11% itu HIV positif. 0,11% ini kalau dikonversi kepada prevalence rate itu sama dengan 110 per 100.000. Jadi 2 kali dari angka nasional. Dan ranking kedua setelah Papua. Papua itu 149 per 100.000, ini 110. Ranking ke berikutnya itu adalah Bali dan angkanya pun 49. Jadi saya kira kita bisa mencalonkan sebuah provinsi baru, provinsi TKI dengan prevalensi HIV 110 per 100.000 penduduknya, gitu kan. Nah, kenapa kok calon TKI sudah terdeteksi HIV? Nah, ini menarik. Ada banyak dan ini barangkali perlu diteliti. Kemungkinan pertama memang ada overlap antara sending area TKI, ternyata juga di situ sending area PSK. Dan dari pengamatan kami di Indramayu itu banyak PSK yang sekarang beralih profesi. Jadi setelah kelihatannya nggak begitu fit lagi untuk menjadi PSK, kemudian mendaftar sebagai TKI dan mungkin sudah terlanjur HIV. Kemungkinan kedua, ini barangkali indikasi bahwa perilaku seksual berisiko itu ternyata sudah menyebar ke desa-desa. Karena yang namanya calon TKI itu kan datangnya dari desa. Ternyata waktu dites kok sudah HIV positif. Jadi artinya udah ada penyebaran perilaku seksual sebelum berangkat itu. Belum lagi masalah yang muncul, ketahuan HIV di sana, dipulangkan, dan masalah dengan PJTKI kita adalah mereka nggak mengurus. Jadi calon TKI yang kemudian terbukti HIV dari tes mereka, ya nggak diapa-apain, nggak ada konseling, nggak ada pendampingan, ya dilepas saja, lost case, jatuh kemana. Kemudian kalau ada TKI dari luar dipulangkan karena dideportasi karena HIV positif, juga nggak ada tindakan apa. Nah, jadi masih ada hal-hal seperti ini, silahkan diteliti. Mudah-mudahan nanti menemukan hal-hal yang bisa kita sarankan untuk dipecahkan bersama-sama. Kemudian berikutnya, apa yang perlu dilakukan ke depan? Nah, inilah KPH barangkali perlu membuat terobosan-terobosan untuk fungsinya sebagai koordinasi. Saya tidak tahu, nanti mungkin Pak Sur atau Pak Nadia bisa menginformasikan kepada kita apakah Menko Kesra pernah membuat rapat koordinasi yang teratur dengan para menteri. Karena ada banyak solusi yang harus diketok dari atas, meskipun kita udah desentralisasi. Sebab kalau nggak gitu, ya gimana lagi, gitu kan? Harus ada upaya dari atas juga. Dan sejumlah masalah tadi saya kira harus dibawa ke atas untuk kemudian dicari solusinya. Jadi kita mengapresiasi Sekretariat KPH Nasional yang aktif dalam berbagai kegiatan, tetapi saya kira jangan mengabaikan fungsi koordinasi di tingkat menteri, di tingkat